hasil dari makar dan hasil dari pembalasan makar yang mereka buat, lahirnya agama yang disebut agama Kristen. Jadi tidak penting siapa yang menggantikan beliau. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Selamat Silakan malam. Bang, suruh nanya. Malam. Malam, Bang. Waalaikum. Malam. Bang Zuma. Nggak ada Bang Zuma. Bang Andi, Bang Andi. Ya. Saya mau bertanya. Ada dua pertanyaan. Di Al-Quran yang saya baca, yang mana disalibkan itu orang yang diserupakan. Nah, pertanyaan saya, siapakah orang yang diserupakan itu menurut Al-Quran? Terus bagaimanakah nasib orang-orang kafir bila mana sudah meninggal? Oke. Itu aja Bang Kalau pertanyaannya. di ya mudah sih enggak, tapi soalnya kalau salah ya mohon dimaafkan. Anisa 157 kan di sana Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan. Pertanyaannya, siapakah orang yang diserupakan itu? Al-Quran tidak menulis, jadi kita nggak bisa nambahin. Jadi tidak disebutkan nama yang disalib itu. Tapi ciri-ciri orang yang disalib terkutuk itu ada. Banyuma udah datang. Banyuma udah bisa. Assalamualaikum. Tes. Ya. Bagaimana suara saya, kedengaran kah? Udah mantap. Bagus tuh. Paman. Mantap tuh. Lancar. Atau jangan-jangan kuping kalian ini yang gangguan? Enggak kan? Oh iya, enggak. Saya udah bagus kupingnya belum. Enggak. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Bercanda. Kupingnya semi yang gangguan. Pertanyaannya ada Dari dua. tadi jaringan saya. Iya, gimana? Pertanyaannya, ya, ketawanya kurangin dong Kang. Pertanyaan. Ya. Anissa 157, siapa nama yang menggantikan Nabi Isa? Kedua, bagaimana resikonya yang dialami orang kafir kalau sudah meninggal? Itu Banyuma, silakan. Baik, masya Allah. Pertanyaannya, siapa nama oknum yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam? Al-Quranul Karim kemudian diwahyukan oleh Allah tidak untuk menjelaskan siapa nama yang menggantikan Nabi Isa. Tetapi yang pasti bukan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian disalibkan. Siapapun itu, Al-Quran datang untuk menyatakan pengajaran-pengajaran, mengajarkan bahwa Al-Masih mati digantung, disalib, itu salah. Karena ternyata yang disalib itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa-nya diangkat ke langit, Al-Masihnya diangkat ke langit. Dengan kata lain, ketika Al-Quran sudah mengatakan bukan beliau, bukan Nabi Isa yang disalibkan, maka siapapun dia bukan Nabi Isa. Lalu buat apa kita mengetahui siapa oknumnya? Gak penting. Yang pasti Nabi Isa nggak disalib. Yang disalibkan itu adalah bukan Nabi Isa. Lalu siapa? Lalu kalau kita udah tahu, untuk apa? Misalnya kita tahu, oh yang disalib itu adalah bom-bom. Untuk apa kita tahu? Toh yang terjadi kemudian adalah pemahaman bahwa yang mati itu adalah utusan Allah. Yang dibunuh itu adalah Nabiullah. Yang dibunuh itu adalah Rasulullah. Padahal Al-Quran mengatakan innama jazaa'ul ladina yukharibunallah wa rasulah. Yang disalib itu adalah mereka yang membenci. Dia yang membenci. Dia yang memerangi Allah dan memerangi Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang memerangi Nabi Isa? Apakah Nabi Isa? Bukan. Yang memerangi adalah mereka yang membuat makar. Siapa mereka yang membuat makar? Siapapun dia. Ada nggak bukti bahwa mereka membuat makar? Ada. Apa buktinya? Coba lihat Kristen. Apakah itu bukan hasil dari makar? Itu adalah bukti bahwa Al-Quran tidak salah dan tidak keliru ketika mengatakan wa makaru. Mereka membuat makar. Tentang apa? Tentang Nabi Isa. Apa bukti makarnya? Lahirnya agama Kristen. Agama Kristen itu adalah buah hasil dari makar yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam.
Buktinya, mereka menganggap bahwa yang disalib itu adalah Tuhan. Makar. Yang disalib itu adalah hamba Tuhan yang suci. Makar. Yang disalib itu adalah Nabiullah Rasulullah. Makar. Yang disalib itu adalah korban penebus dosa manusia. Makar. Semua itu makar. Karena semua item-item itu tidak pernah diajarkan oleh nabi manapun. Tuhan mati dibunuh manusia. Tuhan mau persembahan manusia. Itu tak ada. Jadi hasil dari makar dan hasil dari pembalasan makar yang mereka buat, lahirnya agama yang disebut agama Kristen. Itu satu. Jadi tidak penting siapa yang menggantikan beliau. Yang pasti Nabi Isa diangkat ke langit dan akan turun untuk yang kedua kalinya menjadi hakim. Kenapa beliau turun untuk menjadi hakim? Kenapa? Kenapa? Karena adanya terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang menolak perkataan Nabi tersebut, mereka yang kemudian tidak mau mendengarkan pesan-pesan Nabi tersebut, mereka lah yang kemudian akan menjadi dakwah yang didakwai oleh Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Allah? Wa iz qalallahu ya Isa ibn Maryam a'anta qultalin nas apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Maaf ya Mbak ya. Hilang lagi. Ya, gimana? Ya, udah datang lagi suaranya. Lanjut. Oke, sorry, namanya kita masih di atas pesawat. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan kedua, Bang Hadi? Apa resikonya orang meninggal dalam keadaan kafir? Sabar ya Mbak. Meninggal dalam keadaan kafir. Saya ya, Banyu masih di atas pesawat, Mbak. Sebenarnya nggak boleh main media sosial di atas pesawat. Ya udah, Cek. lancar. Terkait dengan orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir tempatnya di neraka. Apa buktinya? Ini Al-Quran yang mengatakan. Apa buktinya mereka di neraka? Menurut Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia kelak nanti dikumpulkan di yaumul hisab, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada Allah. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Itu kebenarannya. Kata Yesus, yang disembah oleh orang Kristen, tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Berarti Al-Quran tidak salah. Apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dilemparkan ke dalam api neraka. Di dalam Matius 13 nomor 50. Nah, jadi kalau bertanya apa yang didapatkan oleh orang Kristen, orang-orang kafir, itu tadi finnar khalidina fiha abada. Mereka hidup di neraka selama-lamanya. Kekal di neraka. Kekal di neraka. Tidak sama seperti umat Islam ketika mereka kemudian berbuat dosa, lalu mereka kemudian beriman dalam hidupnya, beramal soleh, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Menjadi pengikut baginda Rasul Muhammad SAW, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai seluruh umat manusia, apabila engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi,
ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, dan ingin kemudian dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutlah engkau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana toh? Al-Quran juga mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Apa kata Allah? Barang siapa yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, kabarkanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu bil jannah. Kabarkan berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga. Innal ladzina qalu rabbunallah. Siapapun yang berkata Tuhanku adalah Allah, lalu mereka teguh memegang perkataannya itu dengan praktek dan teori yang ikhlas dalam hidupnya, maka fabasyiru bil jannah, maka beritakanlah kepada mereka dengan kabar gembira tentang surga. Al-Quran, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Kalau mukmin itu identik dengan Islam, yaitu mereka yang salat, membayar, kemudian yang salat, yang khusyuk dalam salat, menjaga kemudian kelaminnya untuk tidak berbuat zina, menjaga amanah dan seterusnya. Maka apa kata Allah? Baginya adalah warisan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi Islam mendapatkan jaminan akan mendapat warisan Firdaus, Kristen juga mendapatkan warisan berupa neraka berdasarkan Matius 23 nomor 15, dan juga kemudian Matius 23 nomor 35, 33, 34, 35, 36, dan juga berdasarkan 7 nomor 22 sampai nomor 23, Kristen mendapatkan warisan neraka. Saya kira demikian. Keren sekali jaringanku. Thank you. Yang cara membelikan jaringan. Terima kasih. Bang, ada 2 pertanyaan lagi bang. Saya aja yang mewakili ya, Bang Handi ya. Gak apa-apa. Iya. Di Al-Quran kan di surat Al-Maidah, saya juga lupa kalau ayat keberapa kan bang. Apakah Iya. Nabi Isa sekarang ini versi Islam ya bang? Iya. Apakah Nabi Isa sekarang ini menurut Islam berada di surga bersama dengan Allah? Karena di surat Al-Maidah ada percakapan antara Allah dan Nabi Isa. Ya bang? Iya. Ya, mohon penjelasannya bang. Jadi Di ayat berapa, Bang? Pertanyaannya Di ayat berapa? Di saya ayat lupa berapa di surat? bang? Cuman yang saya tahu di surat Al-Maidah itu bang. Al-Maidah ayat berapa ya? Ada yang terkait dengan percakapan. Iya ya, percakapan antara Allah percakapan sama gimana? Nabi Isa itu. Kan di sana ada percakapan dengan Nabi Musa. Tentang percakapan sama Nabi Isa bang. Ya, terkait dengan apa itu, sahabatku, saudaraku? Ya, yang ditanyakan ini apakah di dalam Islam, apakah Nabi Isa untuk sekarang ini berada di surga bersama dengan Allah atau tidak? Karena di surat Al-Maidah kan ada Al-Maidah 116 itu kalau nggak salah. Iya Bang Andi. Mohon penjelasannya Bang Zuma. Makasih. Ini pacar saya dengar loh Bang, penjelasan dari Bang Zuma. Al-Maidah 116 Bang Joma. Jadi kalau aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Ya itu ya. Iya itu Bang. Apakah sekarang ini Nabi Isa berada di surga bersama-sama dengan Allah atau di mana Bang? Karena kan di Islam kan yang kita ketahui ya mana Nabi Isa kan diangkat. Itu ya Bang. Iya, jadi Nabi Isa alaihissalam diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Allah telah mengangkat Nabi Isa kemudian. Menurut para ulama, Nabi Isa itu berada di langit kedua. Belum ada di surga dia, nggak ada di surga Nabi Isa itu. Dia berada di langit. Sedangkan kalau surga itu luasnya seluas langit ini. Jadi langit itu 7 susun,
kemudian bumi itu dipadukan menjadi satu, itulah luasan daripada surga. Nah, sedang Nabi Isa itu berada di langit kedua, tidak berada di surga. Nabi Isa, dia berada di langit kedua. Seperti itu, Bang. Bang Zuma, Siap. terus yang Injil yang diberikan kepada Nabi Isa Iya. itu ada di mana, Bang? Injil aslinya, Bang? Apakah yang sekarang ini beredar atau udah nggak ada? Itu gimana, Bang? Mohon penjelasannya, Bang. Iya. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, apakah Nabi Isa itu diterima oleh Bani Israel? Mereka tidak menerima Nabi Isa alaihissalam. Ketika kemudian Nabi Isa tidak diterima oleh mereka, lalu apakah ajaran Nabi Isa itu kemudian diterima? Enggak. Kalau yang membawanya saja tidak diterima, apalagi ajarannya. Itu jelas itu. Apa pembuktiannya? Ya, kalau ada teman Kristen bisa membaca Bible, kita lihat kemudian di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Begitu juga diberitakan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8, bagaimana Filipus mengajarkan Injil Yesus. Dan pun di dalam Yohanes 17:8, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya bahwa Yesus memiliki Injil, Nabi Isa memiliki Injil. Mana Injil itu? Pertanyaan yang sama. Mana Injil Yesus yang diberitakan di dalam Markus 1 nomor 14? Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri lalu berkata itu dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Itu hanya angan-angan mereka saja. Nah, jadi kalau Anda berbicara mengenai Injil, ya tanyakan kepada Bani Israel, apakah mereka menerima Injil itu? Tidak kan? Nah, Injil untuk mereka. Maka benarlah kata Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Artinya ketika kemudian Injil ketetapan Tuhan datang kepada mereka, mereka menolaknya, mereka tidak menerimanya. Makanya datang Al-Quran untuk menjelaskan itu semua. Seperti itu, Bang. Jadi kitab Injil itu nggak ada lagi. Lawang Nabi Isa aja kemudian ditolak, lalu siapa yang akan menerima Injilnya kalau dia ditolak? Murid-muridnya, pengikutnya. Mana pengikutnya sekarang? Apakah diterima? Enggak juga. Begitu, Bang. Sampai hari ini Nabi Isa nggak diimani kan? Di Yerusalem diimani nggak? Nabi Isa di Yerusalem, orang penganut Torah hari ini? Enggak. Nabi Isa diimani. Jadi Injil aslinya di mana, Pak? Injil aslinya itu sudah tak ada. Karena Yesus. Iya, maksudnya gini. Kalau dipalsukan kan gini. Diam dulu sebentar, diam dulu, diam. Nggak ada Injil dipalsukan, nggak ada. Siapa yang mengatakan Injil dipalsukan? Nggak ada Injil dipalsukan. Injil yang datang kepada Nabi Isa itu kemudian ditolak oleh Bani Israel. Hilang lagi suaranya. Ditolak. Diam dulu kau nggak ada sopan santunnya. Ini Banjuma sama Pak Daun, bukan sama lu. Nggak ada. Enggak, maksudnya kan Kau nggak punya maksud, diam dulu. Diam dulu ya. Bukan Kan punya nggak ada. maksud. Kan nggak ada, Bang. Sekarang kalau Anda ingin bertanya tentang Injil, saya pun bertanya kepada saudara, mana Injil Allah yang Yesus beritakan di tengah-tengah Bani Israel? Mana? Tunjukkan kepada saya. Ada nggak? Ya itulah yang kami imani, Bos. Mana yang kamu imani? Injil yang diberitakan Yesus itu mana? Ya Alkitab. Oh, beda. Kamu ditertawakan sama kambing.
Bible itu Oh. bukan Injil. Jadi apa? Bible itu bukan Injil. Injil itu perkataan Tuhan yang Yesus terima. Sedangkan Bible itu adalah tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Mereka melakukan penyelidikan. Mereka kemudian menuliskan kesaksian orang. Tetapi status tulisan mereka bukanlah perkataan yang Yesus sampaikan langsung kepada penulis Bible. Al-Quran tidak pernah keliru itu. Seperti itu, Bang. Bang Daun, lanjut lagi Bang Daun, silakan. Di huta huruf di dulu ya, di mute dulu. Tunggu. Ya, Bang Andi, monitor. Satu pertanyaan lagi, Bang Zuma. Silakan, Bang, silakan. Maaf kalau suara saya kencang, sini hujan soalnya. Ya, Bang. Saya lebih suka, Bang. Suara Bang Zuma itu menggema, Bang. Makanya saya tadi Alhamdulillah. Bang Zuma untuk menjawab ini, beberapa pertanyaan tadi. Iya. Ya. Mudah-mudahan pacar saya dapat hidayah ya, Bang. Amin, ya Allah, ya Allah, amin. Amin. Satu pertanyaan lagi ya, Bang. Silakan. Ya, itu kan kita sering lihat kan di media sosial, di TikTok, bahkan di YouTube. Bahkan ada juga yang kalau kita Islam, kita kan nggak percaya ya, apalagi sama penglihatan atau kesaksian sama si Luga Tambunan. Iya. Itu kan banyak pengobatan, mukjizat katanya ya kan. Itu menurut Bang Zuma gimana, Bang? Orang sakit bisa sembuh dengan mukjizat apa yang dikasih sama pendetanya gitu kan. Banyak kan di YouTube itu tentang kesaksian itu. Iya, didatangi Yesus atau didatangi Roh Kudus apalah itu. Menurut Bang Zuma gimana itu, Bang? Makasih. Suaranya Tadi kalau nggak salah dari jawaban Juma itu Matius 7 21 sampai 23. Sambil menunggu Bang Juma ya. Ya. Apa inasan itu? Kata Allah. Yang mereka sembah itu adalah inasan. Dan yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan. Yang durhaka. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Yesus aja bisa dicobai, dibawa ke padang gurun, dibawa ke puncak bait suci, apatah lagi Luga Tambunan. Jadi setan itu kerjanya itu begitu, menyesatkan manusia. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh mereka itu adalah settingan iblis. Wa iyad'una min duni wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu jelas itu dalam Al-Quran. Nah sekarang Yesus berkata apa di dalam Matius 24 nomor 24? Yesus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apa mujizat itu? Kejadian luar biasa. Jadi kalau ada orang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, kata Yesus, mereka semua itu adalah pembuat kejahatan. Itu yang terjadi. Jadi kalau saudara melihat, loh kok ini bisa ada seorang pastor, ada seorang pendeta, bisa begini bla 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 dan seterusnya. Ingat, Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain hanyalah setan. Setan mampu nggak kemudian melakukan hal tersebut? Mampu. Lawang Yesus aja ditenteng kemana-mana kok ketika dia dicobai. Kemudian Yesusnya pun mengatakan itu, bahwa penyesat itu mampu bermukjizat. Coba baca Matius 7 nomor 22, 23. Bukankah kami telah bermukjizat pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa berbuat kejahatan? Karena berkongko-kongko dengan siapa? Dengan setan yang durhaka. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida.
Jadi umat Islam tidak heran dengan hal-hal kayak begitu, kita nggak heran. Karena setan bisa melakukan hal tersebut. Kan gitu poinnya. Demikian. Oh, keren sekali jaringan saya. Tapi bagus kok. Ya, makasih Bang Zuma atas jawaban dan Sama-sama, Bang. Ini bisa satu pertanyaan lagi Bang. Ini Silakan. Dari Bang. Silakan, sampai subuh pun boleh, yang penting nggak hujan. Masya Allah. Bang, tentang Nabi Muhammad Bang. Yes. Nah, ini kan saya kan Muslim awam ya Bang. Saya belum mempelajari banyak hadis, Al-Quran, tapi saya ingin belajar Bang. Iya. Ya, kalau turunnya Al-Quran itu kan lewat Nabi Muhammad ya Bang. Iya. Itu turunnya gimana itu Bang? Karena yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya pelajari kan itu sampai 32 tahun ya? 22 tahun. 22 maaf, 22 tahun. Iya. Itu turunnya bertahap atau gimana Bang? Terus yang ayat-ayat pertama turun itu dengan cara gimana Bang? Paham kan maksud saya Bang? Iya. Ya, makasih. Oke. Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah kemudian melalui perantaraan Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus. Jadi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Utusan Tuhan berupa malaikat suci, namanya Jibril. Bagaimana cara wahyu itu didatangkan kemudian oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Asy-Syura ayat 51, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaba aw yursila rasulan." Ada 3 aspek yang Allah gunakan untuk berkomunikasi dengan para nabinya. Yang pertama dengan perantaraan wahyu. Yang kedua belakang tabir. Yang ketiga mengutus malaikat. Itu. Jadi ketiga aspek inilah yang kemudian digunakan oleh Allah mewahyukan Al-Quran. Jadi Allah tidak langsung turun ke bumi, enggak. Tetapi melalui metode tiga metode tadi ini. Nah, terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima Al-Quran ini itu secara berangsur-angsur kemudian didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril agar kemudian Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia, sahabat-sahabatnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah An-Najm, "Ma dalla sahibukum wa ma gawa." Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain apa yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Tuh, makanya saudara, Nabi Muhammad itu tidak membaca Taurat. Nabi Muhammad itu tidak membaca Mazmur, tidak membaca Injil. Nabi Muhammad itu tidak melakukan kemudian angket, kesaksian-kesaksian. Disaksikan oleh orang-orang ini loh, habis itu dia nulis. Ada orang bersaksi, habis itu dia tulis. Ada orang bersaksi, habis itu menulis. Ada orang yang menyalin, habis itu dia salin ulang. Itu Nabi tidak kayak begitu, tidak seperti dengan Bible. Nabi Muhammad hanya mendapatkan satu guru saja, yaitu Allah melalui kurirnya Roh Kudus. Beliau tidak melakukan penyelidikan selayaknya kitabnya orang Kristen melakukan penyelidikan, membuat kemudian tulisan-tulisan yang dihasilkan dari catatan-catatan peristiwa yang ditulis berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Kalau Rasulullah sumbernya hanya Roh Kudus, tak ada dari yang lain. Melakukan penelitian, ada disaksikan oleh ini, dicatat, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada.
Al-Quran semuanya adalah wahyu dari Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengetahui kemudian kelak ke depan akan seperti ini adanya, kelak ke depan akan begini adanya. Tetapi Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya apa yang terjadi. Apa yang ada dalam Al-Quran betul-betul terjadi pada masa sekarang ini. Seperti itu, Bung. Jadi wahyu datang kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya kemudian menghafalkan, sahabatnya kemudian menuliskan. Ada enggak yang mampu merubah Al-Quran? Tak ada. Kekuatan apa yang bisa merubah Al-Quran? Tak ada. Tak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu merubah Al-Quran. Kemana Al-Quran pergi? Al-Quran akan mempertahankan kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, tidak menggantikannya dengan perkataan-perkataan manusia. Berbeda dengan Bible, perkataan Tuhannya tak ada lagi, yang muncul di dalamnya hanya terjemahan. Terjemahan itu bukan firman Tuhan, makanya terjemahan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kalau Al-Quran tidak boleh direvisi, Al-Quran tidak bisa dikoreksi. Yang dikoreksi adalah terjemahannya, karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah bahasa manusia yang dituliskan untuk memaknai, mengerti apa maksud daripada isi daripada firman Tuhannya. Bible sudah tak ada firman Tuhan, yang ada cuman terjemahan. Jadi terjemahan Bang Suma ketika masuk ke meja Bang Handi, dianggap Bang Handi terjemahan Bang Suma keliru, maka Bang Handi merevisi terjemahan Bang Suma. Masuk kemudian terjemahan Bang Suma ke meja saudara Daun, Daun merasa ini nggak cocok lagi, maka Daun juga merevisi jadi terjemahan dari Bang Handi. Begitu seterusnya. Terjemahan saudara Daun masuk ke meja Adinda Natalia, Adinda Natalia melihat, oh ini sudah nggak cocok dengan zaman, diganti lagi, diganti lagi, diganti lagi. Yang tadinya babi berubah menjadi kucing. Contoh seperti itu adanya. Artinya berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah mengatakan, aku yang mewahyukan, aku juga yang menjaganya. Dan alhamdulillah sampai hari ini Al-Quran tidak pernah digantikan dengan kalimat manapun. Al-Quran tetaplah Al-Quran. Adapun terjemahan itu hanya upaya manusia untuk mengerti apa kandungan Al-Quran tersebut. Demikian. Masya Allah. Itu saya dengar penjelasan Bang Zuma itu luar biasa sekali, Bang. Semoga Alhamdulillah kita semua umat Muslim yang masih setia sama ajaran Nabi Muhammad SAW bisa mendapat syafaat nanti di akhirat nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu aja, Bang Handi, Bang Zuma, Mbak Natali, Siap. Bang Kian. Terima kasih Baik. semuanya. Terima kasih. Pertanyaannya, Pacarnya Bang. masih ada itu. Masih ada, Bang. Masih ada. Pertanyaannya Masih Bang, ada. bagaimana respon yang bertanya itu di belakang? Ada harus responnya seperti apa gitu loh? Terima kasih atas penjelasannya, Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan Ada- semoga kamu dapat hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya boleh memberikan sedikit hadiah dari Al-Quran, boleh ya? Boleh dulu dak. Iya, 1 menit lah insya Allah. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su' bijahalah tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni dosa-dosa orang yang mengerjakan kemudian kesalahan karena kejahilan, karena kelalaian, karena kebodohan. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap orang
yang mengerjakan kebaikan setelah bertaubat. Itu kata Quran. Saya ulang, summa inna rabbaka lilladzina amilus su'. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohan. Maksudnya melakukan satu prosesi agama karena jahil, karena bodoh, bukan karena belajar. Setelah itu kemudian mendapat hidayah, mereka bertobat, memperbaiki diri. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada saudari saya. Silakan, terima kasih. Ya, Bang Daun, silakan ditanggapi Bang Daun. Iya bang. Bang Daun. Makasih bang. Iya. Terima kasih banyak atas penjelasan Sama-sama. sama jawabannya bang Zuma. Ya mudah-mudahan ini pacar saya mau lagi semangatnya bang, lagi semangat untuk mempelajari Islam. Dan kebetulan juga Alhamdulillahirrahmanirrahim. di saat bang Zuma live, saya selalu dikasih nonton debat-debat di YouTube-nya Donditan, YouTube-nya Bang Zuma dan lain-lain. Ya semoga saja beliau dapat hidayah lah. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Ya, satu pertanyaan lagi bang, terakhir bang, bisa? Boleh, Bisa. boleh. Ya, saya pribadi ini bang, bukan pertanyaan dari pacar saya. Ini saya pribadi. Ini kan rukun iman yang keenam kan percaya, mengimani Siap. kadar dan kadar. Berarti percaya sama ketetapan Allah. Siap. Nah, pertanyaan saya, sebelum kita diciptakan, dunia diciptakan, manusia diciptakan, apakah Allah sudah tahu segala sesuatu? Si Iya. fulan masuk neraka, si fulan Betul. masuk surga. Benar sekali. Terus kita apa yang kita harus lakukan, Bang? Kalau misalnya kita berada di posisi orang-orang kafir ya, Bang. Iya. Orang-orang kafir yang udah ditentukan oleh Allah jauh-jauh dari sebelumnya, kita udah masuk neraka, Bang. Karena tidak ikut agamanya. Itu ya, Bang. Iya. Jadi apa yang harus orang-orang di luar Islam lakukan, Bang? Sementara apa ketetapan yang Allah tetapkan itu,
si fulan hidupnya nanti berujung di surga. Nah, dipaparkanlah kemudian, kenapa si fulan Allah katakan di neraka? Oh, ternyata ketika dia hidup dalam keadaan kafir. Oh, ternyata ketika dia hidup pernah menjadi kafir, tapi ternyata akhir hidupnya dia menjadi Islam. Maka meskipun dari usia 1 tahun sampai usia sekian tahun dia masuk ke gereja, menyembah Yesus, makan babi, tapi rupa-rupanya sebelum kematiannya dia bersyahadat masuk Islam. Pantas aja di dalam ketetapan Tuhan, Tuhan sudah tahu ternyata si fulan ini adalah penghuni surga. Jadi, apakah Tuhan tahu bahwa besok itu Pak Bom kena musibah misalnya? Misalnya. Apakah Tuhan sudah tahu? Tahu. Nah, kira-kira besok Pak Bom. Maaf, izin Bang. Iya, silakan. Maaf, yang Pak Bom itu siapa ya, Bang? Teman saya. Oh, siap. Teman saya, bintang film. Yang dulu temannya Darto Helen. Nah, temannya Iskak, temannya Ateng, tuh, seangkatan semua tuh. Seangkatan dengan saya juganya. Jadi Tuhan sudah tahu hari ini Pak Bom kena musibah. Nah, sekarang yang membuat dia kena musibah apakah karena Allah? Enggak. Karena dia berlari menggunakan pakaian perempuan sampai ke bawah mata kaki. Dikejarlah sama anjing, nggak sempat narik ke atas roknya, lari. Terguling-gulinglah dia di aspal sampai jatuh ke got yang dalamnya 10 meter. Kena kepala kempes. Gitu, Bang. Jadi Tuhan tahu apa yang terjadi dengan dia besok, tapi yang terjadi tentang dia itu dia sendiri yang milih. Dia sendiri yang milih. Anda enggak yang memaksa, "Hei, kau keluar rumah lah, ayo keluar." Enggak kan? Begitu dia dengarkan lagu dangdut di luar ada bunyi, dia sendiri yang keluar joget di pinggir jalan. Dia digilas sama truk. Itu maksudnya. Jadi kehidupan kita di dunia ini, kita sudah tahu ini yang benar, ini yang salah. Karena ego, kita tetap berada di jalan yang salah. Tapi orang yang menggunakan akal, dia akan meninggalkan jalan yang salah menuju jalan yang benar. Dan ternyata memang Tuhan sudah tahu bahwa si fulan itu namanya sudah tercatat di surga. Sampai sini paham, saudaraku? Jadi sebelum kita berbuat sesuatu itu, Tuhan sudah tahu ujungnya. Tetapi kita melakukan itu bukan karena Tuhan yang memerintahkan kita untuk seperti itu, enggak. Kita ini bukan robot. Kita ini manusia yang diberi kehendak bebas. Mau melakukan ini boleh, mau melakukan itu juga boleh. Tidak ada yang menghalangi kita. Sampai sini paham enggak ya? Teman-teman di bawah paham enggak? Teman-teman saya di bawah paham gak? Paham, Paman. Paham sekali, Paman. Panglima. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi bukan bapaknya apologet. Si fulan nanti neraka. Aku tentukan dia di neraka deh. Aku tentukan dia di surga deh. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Loh, tapi kok kenapa Tuhan tahu? Iya, karena Allah itu maha tahu. Sebelum manusia itu mengakhiri kehidupannya di bumi, Tuhan sudah tahu akhir hidupnya seperti ini, akhir hidup si ini seperti itu. Tuhan sudah tahu. Bukan Tuhan yang membuat dia melakukan hal itu, tapi itu pilihannya sendiri. Sama seperti saudara Daun punya teman dekat perempuan. Dia berusaha untuk mengejar Islam ini seperti apa. Dan ternyata dia temukan masuk akal beliau Islam itu betul. Dia masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Jauh sebelum dia ada di atas muka bumi, ternyata memang catatan daripada amal kebaikannya itu menghantarkan dia ke dalam surga. Seperti itu. Jadi ibarat apa ya teman-teman? Ibarat seperti sutradara film yang sudah tahu alur cerita kehidupan si fulan dan si fulan.
Begitu. Tetapi sutradara bedanya, sutradaranya yang mengatur seperti apa aktor melakukan itu. Tapi kalau di kehidupan nyata tidak diatur sedemikian rupa, tapi Tuhan sudah tahu ending daripada cerita hidup kita masing-masing. Kalau hari ini kita taat kemudian kepada Allah, mati masuk surga, lihat catatannya, oh memang ternyata kita ada di situ. Ya, saya kira teman-teman kita yang di bawah sudah paham. Ya, Bang Daun, silakan. Ya, iya Bang. Bang, ini katanya kenapa ya teman-teman Muslim itu percaya sekali yang mana yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan, ya katakanlah ya Yudas. Tuh. Itu kenapa Bang. katanya? Itu Iya, kenapa katanya? Iya. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya adalah disalib. Itu satu. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 19 jelas dikatakan bahwa dia adalah manusia yang suci. Sekarang permasalahannya adalah penyaliban ini tujuannya apa? Untuk nebus dosa. Ilmu mana yang hendak kita pakai dalam perspektif agama samawi, membunuh manusia lain untuk menebus dosa manusia lain? Kaidah mana yang mau kita pakai? Ada nggak bisa yang masuk dalam kaidah otak yang sehat ini? Kita yang melakukan maksiat, orang lain yang menanggung maksiat itu. Seibarat kita yang bekerja, yang digaji orang lain. Ada nggak kaidah itu yang bisa terima? Nggak ada kan? Jadi kenapa kemudian Nabi Isa itu bukan dia yang dibunuh? Karena Nabi Isa itu adalah manusia suci, sedangkan yang dibunuh itu adalah pendosa. Menurut Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Kemudian menurut Bible seperti apa? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Yang dihukum salib adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang ini dikutuk oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan kemudian oleh Nabi Isa? Tak ada. Dosa apa yang dilakukan oleh anak Maria? Tak ada juga. Lalu penyaliban itu terjadi kan? Terjadi. Menurut Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, penyaliban terjadi. Galatia 3 nomor 13, penyaliban terjadi. Yang disalib ini Nabi Isa? Bukan. Kenapa? Karena yang disalib ini orang terkutuk. Yang disalib ini pelaku dosa. Lalu siapa yang disalib? Sudah pasti bukan Nabi Isa. Lalu siapa? Ya orang yang lain. Kenapa kemudian orang lain? Ya karena Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Kenapa kemudian ada yang menjadi korban selain daripada Nabi Isa? Karena mereka membuat makar. Jelas itu. Allah membalas makar mereka. Allah membalas kejahatan mereka. Tapi Bang Jum, di Quran ada menyatakan Nabi Isa itu mati. Nabi Isa mati nanti. Semua makhluk nanti akan mati. Termasuk Quran, malaikat maut juga akan mati. Di Quran kan, iya, di Quran di surat dikatakan. Maryam ada.
Nabi Isa Ya, itu mati, ayat- meninggal, bangkit pada hari yang ketiga di Wafat. surat Maryam kan ada. Wafat. Nah, Iya, betul itu, betul. Semua manusia itu akan mengalami 3 proses dalam hidupnya. Lahir, mati, bangkit. Tapi bukan bangkit seperti Yesus bangkit pada hari ketiga, enggak. Bangkit yang dimaksud di sini adalah bangkit pada saat manusia di hari kebangkitan. Nah, mati yang dimaksud Yesus di sini bukan pada saat dia terangkat ke langit, bukan, tapi datangnya yang kedua kali. Sebelum kemudian ia dibangkitkan dari alam barzah, dia mati dulu. Kalau yang sekarang itu dia tidak mati. Sekarang dia Nabi Isa itu masih hidup sekarang ini. Bukan maksud mati saya dia. Bang, di surat Maryam kan dinyatakan dia wafat gitu dan bangkit pada hari yang ketiga. Bung, wafat itu bisa diartikan diistirahatkan atau ditidurkan. Akar katanya wafi aufa, yang artinya dipelihara, kayak ditar kembali. Coba Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60, baca aja artinya. Al-An'am. Iya kan dia. Nah, apa yang Anda temukan di sana kemudian? Al-Quran surah Al-An'am di situ diterangkan apa? Wa huwallazi yatawaffakum. Tuh, kata wafat. Apa di sana? Wafat. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat kan? Bil-lail, pada malam hari. Aduh. Udah ilmu cocokologi tuh bos. Aku mundur aja lah, udahlah. Gak cocok lagi Ya udah, kurasa. ke gereja cari pantat Cocokologi itu pendeta. namanya. Silakan ke gereja. Cari pantat pendeta jilat. Silakan. Cocok memang dengan itu. Anda cocok untuk itu memang. Karena di dalam Al-Quran, ini saya perhatikan ya. Saya sampaikan kepada saudara-saudara. Al-Quran surah Maryam ayat 33. Apa yang dipertanyakan tadi si Bahlul tadi itu? Al-Quran surah Maryam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Jelas kalau dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 117, di situ ada kata tawaffaitani. Jelas itu sama itu. Apa artinya? Ditidurkan, diistirahatkan. Jadi wafat itu juga bisa diartikan. Nah, sedangkan yang dimaksud kemudian dari ayat Maryam 33 itu bukan wafat, tapi amutu. Apa itu amutu? Maut. Maut itu artinya apa? Terpisahnya antara jasad dan ruh. Oke? Kalau wafat Oke, Panglima. Mantap. tolong sahabat-sahabat, ada nggak yang bisa baca Quran di sini? Ini, Ukhti Khadijah, merdu kalau baca Al-Kahfi. Ukhti. Silakan, silakan bacakan saya ayat Maryam ayat 33 dari surah Maryam. Weh, Ukhti Khadijah, disuruh gurunda loh. Ya, Sebentar aja. Maksud saya Surat Maryam enggak. 33. Iya, Bang Zuma, iya. Siap. Bang Zuma, Siap. Suara saya kedengaran nggak? ada Bang. Itu apa maksud Allah, tujuan Allah? Kenapa wajah Nabi Isa itu diserupakan? Itu gimana itu Bang? Karena mereka apa maksud? Iya. Karena mereka membuat makar, Bang. Mereka membuat makar. Mereka membuat tipu daya. Karena kebencian mereka kepada Nabi Isa, maka mereka membuat makar, ingin melakukan tipuan-tipuan terhadap Nabi Isa. Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Ini untuk orang-orang kafir. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar. Mereka sangat menginginkan kematian kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika kemudian mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam,
Allah mengangkatnya. Lalu yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Apa yang terjadi? Mereka menganggap yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Akibatnya apa? Ketika mereka menganggap bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Apa akibatnya? Mereka mengajarkan kemudian hal yang buahnya lahir hari ini. Apa itu? Kalau dari cerita Quran, yang dibunuh adalah orang yang melakukan dosa, orang yang memusuhi Allah. Al-Maidah ayat 33. Kalau menurut kemudian Bible, Perjanjian Lama kitab Taurat, yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, salah tidak Allah ketika yang menggantikan Nabi Isa itu adalah orang yang memusuhi Allah? Salah nggak menurut saudara? Tidak bang sih. Tidak salah. Nah, kembali, sabar bang ya. Kita kembali dulu ke dalam pertanyaan tadi, surah Maryam ayat 33. Bisa dibacakan, Dek? Ada yang bisa bacakan? Iya ya Gurunda. Tapi Ya, mohon silakan. maaf ya, pasti banyak kelirunya. Iya, dia dibaca biasa aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma uba'atsu hayya. Ya, Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Pertanyaan saya, ada nggak kata wafat di situ? Ada. Ada kata wafat? Kalau Arabnya nggak ada wafat. Nggak ada. Berarti Nabi Isa tidak sedang berbicara tentang kenaikannya ke langit. Ini bukan berbicara mengenai kenaikan ke langit. Ini berbicara tentang kematian, maut. Maut dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kematian, terpisahnya jasad dan roh. Semisal yang diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 57. Apa Allah? Kullu nafsin zaikatul maut. Ini baru berbicara mengenai kematian. Setiap yang memiliki jiwa akan merasakan kematian. Sedangkan yang terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit, itu diwafatkan. Ketika terangkat ke langit, saya ulangi, ketika Nabi Isa diangkat ke langit, itu diwafatkan, bukan dimautkan. Ngerti ya? Apa bedanya Bang Suma? Diwafatkan dan dimautkan. Kalau dimautkan, gak ada lagi kehidupan, terpisah jasad dan roh. Berarti yang dimaksud surah Maryam ayat 33 bukan pada saat dia diangkat ke langit, tetapi yang dimaksud dari Al-Quran surah Maryam ayat 33 adalah nanti kedatangannya yang kedua, mengalami kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Jadi maksudnya gimana? Yang terangkat ke langit itu cocoknya digunakan untuk kata apa? Wafat. Sedangkan di surah Maryam 33 tidak ada kata wafat. Yang ada kata maut. Andai saja yang ada di dalam surah Maryam ayat 33 yang dibahas ada kebangkitan dari kematian naik ke langit, maka Allah tentu akan menggunakan kata wafat di sana. Tapi kan tidak ada, yang ada adalah kata maut. Contoh misalnya, wa huwallazi yatawaffakum. Ada kata wafat. Kenapa ada kata wafat? Karena ini berbicara mengenai tidur. Bilail, pada malam hari. Wafat adalah tidur. Paham ya? Nah, Nabi Isa belum mengalami maut.
Nabi Isa hanya diwafatkan, hanya ditidurkan. Berarti surah Maryam 33 sama sekali tidak berbicara mengenai kebangkitan, tidak sama sekali berbicara mengenai terangkatnya Nabi Isa ke langit kedua. Kenapa? Karena Al-Quran surah Maryam ayat 33 di situ bukan kata wafat, melainkan kata maut. Coba kita lihat Al-Maidah ayat 117. Itu baru cocok untuk kata Nabi Isa. Apa di sana dikatakan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani ubudullah. Nah, di Al-Maidah ayat 117 di situ ada kata tawaffaitani. Diwafatkan, artinya ditidurkan. Mudah-mudahan ada yang bisa nangkap apa yang saya jelaskan ini. Mudah-mudahan Nangkep Gurunda. Orang beriman nangkap, orang pemakan babi enggak. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, kata Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah, wahai Nabi Isa, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, apakah engkau yang mengajarkan mereka kemudian untuk menyembahmu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, nah ini bercerita tentang apa ini? Wafat di sini apa? Bercerita kematian atau ditidurkan? Ditidurkan. Ditidurkan, subhanallah, penghandi cerdas. Jadi ketika Nabi Isa menjawab, falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in syahida. Maka setelah engkau menidurkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya ketika engkau angkat ke langit, maka engkaulah yang menyaksikan apa yang murid-muridku lakukan setelah itu. Aku tidak tahu menahu lagi karena engkau telah mewafatkan aku, engkau telah menidurkan aku. Apa buktinya? Mari kita lihat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jelas, dan dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam hari, dan dia yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Yatawaffakum, wafat. Jelas ya? Jadi ditidurkan. Makanya di dalam Al-Maidah ayat 117, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani. Jelas, pada saat engkau menidurkan aku, mengistirahatkan aku dari aktivitas dunia, engkau yang menyaksikan mereka, sedangkan aku diistirahatkan. Engkau memelihara aku pada saat itu, aku ada dalam pemeliharaanmu. Aku nggak tahu lagi apa yang terjadi setelah engkau memelihara aku dalam pemeliharaanmu. Pada saat aku diistirahatkan dengan cara apa? Wafat. Apa itu? Tidur, bukan maut. Makanya di dalam Maryam ayat 33 sedikit pun tidak ada kata wafat di sana. Setuju kita? Setuju dong. Setuju. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu
maut. Berarti ini berbicara terkait dengan hari kematian, yaitu bangkit. Pada saat Nabi Isa datang kedua kalinya, kul maut. Pada saat itulah kemudian Nabi Isa mengalami maut dan dibangkitkan kembali bersama dengan seluruh umat manusia. Itu maksud ayat itu. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bukan diwafatkan tapi dimatikan. Tapi kalau orang Islam bisa saja mengatakan pada hari aku diwafatkan, karena umat Islam itu berbicara konteks, tidak berbicara mengenai kata per kata terjemahan. Karena umat Islam bukan umat terjemahan. Nah, inilah kalau memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan, celokonyok ya koyok gotoh. Begitu teman-teman. Maaf kepanjangan. Jadi wafat itu tergantung konteksnya ya. Yes. Ya. Itu tadi. Ada kan kata wafat Ya, tadi? betul. Ya. Oke. Saya mewakili aja bang. Bisa pak. Ini dia dengar di sebelah saya bang. Apakah kan Nabi Isa di dalam Al-Quran kan diserupakan? Ya bang ya. Iya. Ya, diserupakan berarti disamakan wajah, fisik dan lain-lainnya bang. Bagi Umat Islam. salah. Bagi orang kafir. Bagi mereka yang ingin mencelakai Nabi Isa. Ya. Nah, maksud saya bagi kita ya umat Muslim, Nabi Isa itu kan diserupakan, diserupakan wajahnya. Nah, pertanyaan saya, apakah wajah fisik Nabi Isa sama dengan yang gambar-gambar foto yang sekarang ini beredar? Itu bang, pertanyaan saya. Saya rasa umat Islam tak akan ada yang bisa mau menjawab sama, karena tak ada yang bisa mengetahui wajah Nabi Isa itu kayak mana. Oh gitu ya bang. Iya. Saya pikir wajahnya Nabi Isa itu yang sekarang lagi beredar itu yang fotonya. Bukan berarti ya bang? Ya apa ya? Kita nggak ada kemudian informasi wajah Nabi Isa itu seperti apa. Nabi Muhammad aja kagak ada, apalagi yang hidup di abad pertama. Kira-kira saya setuju bang. Iya. Itu cuma pertanyaan dari pacar saya, katanya apakah wajah Nabi Isa yang sekarang ini lagi beredar ini apakah betul itu wajahnya Nabi Isa? Itu aja sih bang pertanyaannya. Iya. Kita nggak tahu bang, karena tidak ada fotografer di abad pertama. Ya atau gini aja bang, kita tampilin aja ya bang, biar dia paham. Gurunda izin ya. Nah, tinggal pilih yang mana. Ini kan beda-beda nih mukanya nih, dari kalian juga dari kekristenan. Anda pilih yang mana yang benar ini. Soalnya ini beda-beda ini. Kalau apalagi nanya ke kita. Ada yang sipit juga loh Kang. Iya, Yang kita sipit. nampilin yang ini dulu aja. Ini kan udah beda-beda tuh. Pilih coba sama pacarnya yang mana tuh, yang benar. Ya beda-beda ya bang. Raut wajahnya Beda-beda. Betul, berarti ini fiktif bang. Kalau menurut saya ya. Aduh takut dilaporkan. Cukur. Lanjut Gurunda. Siap. Bang, adakah pesan yang bisa Gurunda pesan untuk pacar saya ini biar lebih giat lah gitu untuk belajar, lebih mendalami lah agama Islam itu kayak mana? Makasih. Iya. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang yang berakal. Di dalam Al-Quran surah Sa'ad ayat 29,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang berakal. Kitabu anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Itu kata Allah. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi untuk sampai kepada kebenaran Al-Quran, ya memang betul harus menggunakan akal. Karena kapan tidak menggunakan akal? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, neraka kelak akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat ketika ia di bumi. Kemudian Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10, orang-orang yang ada di neraka itu akan menyesal disebabkan ketika dia di bumi dia tidak menggunakan akal sehat. Itu yang ingin saya katakan. Di neraka orang-orang akan menyesal karena ketika hidup di dunia mereka tidak menggunakan akal. Dan di neraka kemudian berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, neraka dipenuhi oleh orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak berpikir dalam beragama, hanya doktrin, hanya dogma. Itu kata Quran. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Makasih. Makasih Bang. Sama-sama. Sudah kasih tahu yang mana ancaman untuk orang-orang kafir itu siksaannya itu luar biasa nanti di akhirat. Iya. Makanya selagi masih diberi umur panjang ya Bang, kesehatan, akal waras untuk bisa berpikir, bisa mencari kebenaran ya. Siap. Waktulah sama Sang Pencipta untuk berikan hidayah ya, petunjuk. Iya. Itu aja Bang. Makasih banyak Bang. Mau dipanjangin lagi nggak? Apa itu Bang? Nah gini, coba tanyain ke, jangan pacar lah ya, pacar mah zina, apa calon istri gitu ya. Bentar-bentar. Coba tanyain ke, ya. Suaranya terlalu lancip, jangan iya, maaf. terlalu lancip. Coba tanyain ke calon istrinya, apa yang masih ragu dengan Islam sampai belum bersyahadat gitu. Hati saya masih ragu, Bang. Nah, di bagian apanya, tentang apanya Islam masih ragunya? Nanti biar Gurunda jawab. Saya masih takut. Intinya Bang, dia masih takut. Terus kedua dia hatinya belum maksudnya dia kan masih awam. Dia masih masih mempelajari secara otodidak. Nah, ngerti akhi, ini maksudnya coba ditanya lagi ke dalam dirinya sendiri, takut apanya? Takut keluarga, takut kerjaan dipecat, takut apa gitu? Ya pastinya salah satunya keluarga juga sih Bang. Karena yang saya tahu keluarganya itu tahulah di Sulawesi Utara ini kan kayak mana, fanatik lah itu. Takut keluarga katanya Gurunda. Ada ini nggak pesan-pesan terbaik? Iya, yang harus ditakuti itu kan adalah pencipta langit dan bumi. Fattakullah, kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku. Jadi yang harus ditakuti itu adalah Allah Tuhan. Makanya Yesus berkata di dalam Bible, apa kata Yesus? Maukah kamu aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Jadi kita tidak perlu takut sama manusia. Yang harus kita takuti itu adalah Allah. Ketika kemudian jasad kita terpisah dengan ruh, maka ruh tidak lagi berhubungan dengan kehidupan dunia. Tidak ada lagi itu harta, nggak ada lagi itu orang tua. Ruh
tinggal berurusan dengan Tuhan. Ruh menghadap ke kehidupan berikutnya. Apa yang dilakukan ketika di dunia itu yang diterima oleh ruh. Tidak ada lagi pilihan. Kalau sekarang jasad masih membungkus ruh, ruh masih terbungkus jasad. Maka masih ada pilihan antara Islam dan Kristen, antara makan sayur atau makan buah, antara tidur atau pergi jalan-jalan. Masih ada pilihan itu. Bisa tidur, bisa jalan, bisa makan atau minum. Ada pilihan. Kenapa? Karena ruh masih terbungkus jasad. Tapi ketika masuk ke alam kubur, tak ada lagi pilihan. Mau ke Islam atau mau ke Kristen, mau menyembah Yesus atau menyembah Allah, tak ada lagi pilihan. Penentu adalah kehidupan di dunia ini. Maka kita masih punya dua pilihan, mau Kristen atau mau Islam, atau mau yang lain, masih ada pilihan. Tapi ketika jasad sudah terpisah dengan ruh, tak ada lagi pilihan. Ruh hanya berhadapan dengan Sang Pencipta, Sang Khalik. Apa yang engkau lakukan ketika hidup di dunia, itulah yang akan kamu dapatkan dalam kehidupan tersebut. Aku mau masuk Islam aja deh. Oh, nggak ada cerita. Kenapa? Sudah terpisah dengan ruh. Jadi ruh hanya menghadap kepada kehidupan berikutnya. Salah ketika hidup di dunia, maka tersiksa kelak di akhirat. Benar kehidupannya di dunia, maka hebatlah keindahan dan kebahagiaan didapatkan di akhirat. Jadi saatnya sekarang kita memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi tak ada ketakutan kepada pencipta. Kepada ciptaan, yang kita takuti itu adalah pencipta. Gak perlu takut kepada yang lain. Di Islam itu begitu. Gak perlu takut kepada yang lain. Yang harus kita takuti adalah Allah. Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan taat kepada keluarga. Taat kepada orang tua. Yes. Tetapi yang dahulu harus kita taati adalah Allah dulu. Habis itu baru kita taat kepada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita mengajarkan kita kemudian untuk tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka tinggalkan. Tapi kewajiban-kewajiban yang lain harus tetap kita tunaikan untuk kedua orang tua kita. Itu terekam di dalam surah Luqman ayat 14 ayat 15. Orang tuamu yang menyapimu, dia yang membesarkanmu. Maka taatlah kepada mereka dan perlakukanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Tetapi ketika mereka mengajarkan kamu untuk menyembah selain daripada aku, maka janganlah engkau taat untuk yang itu, tapi yang lain taatilah. Untuk menyembah kepada selain aku jangan kau taati, tapi untuk berbakti kepadanya tetaplah berbakti. Itu kata Quran, surah Luqman 14. Suaranya hilang, Gurunda. Cek satu. Apa? Ya, suara Bang Zuma hilang. Oh iya. Saya takutnya HP saya yang nge-lag. Iya. Enggak. Lanjut, Gurunda. Iya, soalnya di sini hujan lagi. Iya. Hujan lagi di sini. Lanjut aja dulu, Udah bagus ini, Gurunda. Silakan deh, silakan. Udah bagus. Ya, itu tadi bahwasanya yang harus ditakuti itu hanya Allah. Jangan takut kepada makhluk. Meskipun kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun beda keyakinan. Tetapi Allah memutuskan jangan kamu taat ketika mereka kemudian mengajak engkau menyembah selain daripada aku. Jangan engkau mau. Tetapi yang lainnya tetaplah taat, tetaplah berbakti kepada orang tua kita, perbuatlah yang ma'ruf kepada mereka. Tetapi jangan mengikuti apa yang mereka sembah. Kita nggak boleh.